"Dokter, tolong dengar jeritanku," teriakku dalam hati, namun mulutku tetap terkunci rapat selama 10 tahun. Hari ini, saat kakak menyuapiku bubur hangat dengan senyum tulus yang biasa menyapa pagi, aku melihat tangan dokter itu gemetar hebat. "Cepat panggil polisi," teriaknya memecah sunyi. Kakakku, pahlawan yang rela melepaskan mimpinya demi merawatku yang lumpuh. Ternyata dia adalah orang yang... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi menyelinap malu-malu melalui celah gorden kamar yang berwarna abu-abu kusam. Di dalam ruangan yang senyap itu, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah sedang menghitung sisa-sisa napas yang tertinggal. Aris, seorang pria muda dengan gurat lelah yang tersembunyi di balik senyum tipisnya, sudah terbangun sejak fajar. Baginya, hari bukan dimulai saat matanya terbuka, melainkan saat dia memastikan adiknya, Tiara, masih bernapas dengan tenang di sampingnya. Dengan gerakan yang sangat lembut, hampir seperti takut memecahkan porselen mahal, Aris mengusap dahi Tiara. "Selamat pagi, Dek. Hari ini cuacanya cerah sekali," bisik Aris. Suaranya rendah, penuh kehangatan yang bisa membuat siapapun merasa aman. Namun, tidak ada jawaban. Tiara hanya mampu menatap langit-langit kamar dengan sepasang mata yang indah namun kosong. 5 tahun telah berlalu sejak kecelakaan itu merenggut segalanya dari Tiara. Suaranya, geraknya, dan masa depannya. Kini, gadis berusia 19 tahun itu hanya bisa terbaring, terjebak di dalam tubuhnya sendiri yang tidak lagi mau mendengarkan perintah otaknya. Aris bangkit menuju dapur kecil mereka. Langkah kakinya sangat ringan, dia sudah hafal letak setiap ubin yang berderit agar tidak mengejutkan adiknya. Dia mulai menyiapkan sarapan, bubur halus yang disaring berkali-kali agar Tiara tidak tersedak. Sambil mengaduk panci, Aris menatap foto mereka berdua di atas meja makan. Foto lama di mana Tiara sedang tertawa lebar mengenakan seragam SMA. Itu adalah tawa terakhir yang Aris ingat sebelum semuanya menjadi sunyi. Sejak orang tua mereka tiada, Aris memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tiara. Dia tidak pernah mengeluh, setidaknya tidak di depan adiknya. Kembali ke kamar, Aris membawa baskom berisi air hangat. Dengan telaten, dia menyekat tangan dan kaki Tiara. Setiap gerakan tangannya mencerminkan kasih sayang yang begitu dalam, sebuah pengabdian yang membuat tetangga sekitar menjulukinya sebagai malaikat tanpa sayap. "Nanti sore kita duduk di teras ya, biar kamu bisa lihat bunga mawar yang baru mekar," ucap Aris sambil memijat lembut jemari tangan Tiara yang mulai kaku. Di sela-sela rutinitas itu, Aris mengambil sebuah botol kecil tanpa label dari laci meja rias. Dia mengambil cairan bening dari sana menggunakan alat suntik kecil, lalu dengan sangat hati-hati menyuntikkannya ke dalam selang infus yang terpasang di lengan Tiara. "Ini vitaminnya, biar kamu gak gampang sakit," katanya pelan. Tiara hanya bisa melihat tindakan kakaknya itu. Jika saja orang bisa melihat lebih dalam ke dalam mata Tiara, ada sesuatu yang bergetar di sana, sebuah ketakutan yang tidak bisa disuarakan. Setiap kali cairan itu masuk, tubuh Tiara terasa semakin berat, seolah-olah dia sedang tenggelam ke dasar laut yang sangat gelap dan sunyi. Aris kembali tersenyum, lalu mengecup kening adiknya dengan penuh perasaan. Dia merasa telah melakukan hal yang benar. Dia merasa telah melindungi Tiara dari dunia luar yang keras dan menyakitkan. Bagi Aris, Tiara adalah satu-satunya harta yang tersisa, dan dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Namun, di balik keheningan rumah itu, sebuah rahasia besar mulai mengintai dari balik pintu. Aris tidak menyadari bahwa pengabdiannya yang selama ini terlihat suci, perlahan-lahan mulai berubah menjadi sesuatu yang sangat mencekam. Kehidupan mereka yang tenang, hanyalah sebuah lapisan tipis yang menutupi kenyataan pahit yang sebentar lagi akan meledak. Babak baru kehidupan mereka akan segera dimulai saat sebuah janji di masa lalu kembali menagih hutangnya. Suara rintik hujan mulai mengetuk jendela kaca kamar Tiara dengan irama yang teratur, membawa aroma tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah ventilasi kecil. Aris terdiam sejenak, jemarinya yang tadi sibuk merapikan selimut Tiara kini membeku di udara. Hujan selalu memiliki cara yang kejam untuk menariknya kembali ke masa lalu, ke sebuah malam kelam yang mengubah garis hidup mereka berdua selamanya. Dia memandang keluar jendela,
ke arah jalanan aspal yang menghitam karena guyuran air, persis seperti malam itu. Malam di mana dunia mereka runtuh tanpa peringatan, meninggalkan Aris dengan sebuah beban yang teramat berat di pundaknya yang masih sangat muda. 5 tahun lalu, hujan turun jauh lebih deras dari hari ini. Ayah dan ibu berjanji akan pulang membawa kue ulang tahun kesukaan Tiara. Aris ingat betul betapa antusiasnya Tiara kecil menunggu di depan pintu rumah, mengenakan gaun kesayangannya yang berwarna merah muda dengan pita besar di rambutnya. Namun, yang datang malam itu bukanlah suara klakson mobil ayah yang hangat, melainkan dering telepon dari rumah sakit yang merobek ketenangan malam mereka. Di bawah guyuran hujan yang terasa seperti ribuan jarum dingin yang menusuk kulit, Aris berlari menyusuri lorong rumah sakit yang berbau karbol tajam. Napasnya terputus-putus, dan jantungnya seakan ingin melompat keluar dari dadanya karena rasa takut yang luar biasa. Di sana, di balik tirai putih yang dingin dan kaku, dia menemukan Tiara yang tak lagi berdaya. Sementara di ruangan lain yang lebih sunyi, tubuh kedua orang tua mereka sudah tertutup kain jarik, diam 1000 bahasa. Aris tidak memiliki waktu untuk menangisi kepergian ayah dan ibunya secara layak. Dunianya saat itu seketika hanya terpaku pada satu titik, adiknya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Dia berlutut di samping ranjang Tiara yang dipenuhi kabel-kabel medis, menggenggam tangan kecil yang terasa sangat dingin seperti es. Dalam isak tangis yang tertahan di tenggorokan, Aris membisikkan sebuah janji suci di hadapan Tuhan. Kakak tidak akan pernah membiarkanmu pergi, Tiara. Kakak akan menjagamu selamanya, apapun caranya. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi di dunia ini. Janji itulah yang kemudian menjadi kompas sekaligus penjara bagi hidup Aris. Dia mengubur semua cita-citanya menjadi seorang arsitek demi menjadi perawat pribadi bagi adiknya. Setiap hari, dia bergelut dengan rasa lelah yang luar biasa. Namun dia selalu berhasil menutupinya dengan senyum palsu yang terlihat sangat tulus. Aris merasa bahwa keselamatan Tiara adalah satu-satunya misi hidupnya. Dia sangat takut jika suatu saat Tiara sembuh dan menyadari bahwa orang tua mereka telah tiada karena kecelakaan saat hendak merayakan ulang tahunnya, Tiara akan hancur oleh rasa bersalah. Ketakutan akan kehilangan Tiara untuk kedua kalinya membuat Aris mulai kehilangan akal sehatnya secara perlahan. Kembali ke masa sekarang, Aris menghela napas panjang dan memalingkan wajahnya dari jendela yang basah. Dia menatap Tiara yang tetap diam, seolah-olah waktu telah berhenti di dalam tubuh gadis itu. Aris mendekat, lalu mengusap rambut adiknya dengan penuh kasih sayang yang sangat posesif. Hujan sudah turun, Dek. Kamu tidak perlu takut, kakak ada di sini. Kakak akan selalu memastikan kamu tetap aman di tempat tidur ini, jauh dari rasa sakit dan jauh dari kenyataan pahit yang bisa menghancurkanmu, gumamnya pelan. Suaranya terdengar begitu tenang, namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia yang mulai berakar kuat. Aris tidak menyadari bahwa pengabdiannya yang berlebihan mulai berubah menjadi obsesi yang gelap, sebuah labirin tanpa jalan keluar. Ketulusan yang awalnya murni, kini perlahan-lahan mulai ternoda oleh tindakan-tindakan yang sulit diterima oleh nalar sehat. Namun bagi Aris, semua itu sah-sah saja dilakukan demi menjaga agar Tiara tetap berada di sisinya. Dia tidak sadar bahwa di balik diamnya Tiara, ada sebuah kesadaran yang sedang meronta, mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu kasih sayang yang mematikan itu. Tanpa mereka sadari, sebuah retakan kecil mulai muncul dalam rutinitas sempurna yang dibangun Aris selama bertahun-tahun ini. Retakan yang nantinya akan membawa mereka pada sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang akan mulai mempertanyakan segalanya. Sisa hujan semalam masih meninggalkan jejak bening pada kaca jendela yang buram. Sinar matahari pagi ini menerobos masuk dengan cara yang berbeda, seolah-olah ingin menembus dinding-dinding kayu rumah yang selama ini menyimpan rahasia begitu rapat. Di dalam kamar yang tenang itu, Tiara masih terbaring dalam posisi yang sama. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Jika selama bertahun-tahun kegelapan terasa begitu pekat dan berat, pagi ini Tiara merasakan sebuah getaran halus di ujung kelingking tangan kirinya. Itu bukan sekadar bayangan, melainkan sebuah denyut kehidupan yang nyata. Rasa kesemutan yang amat sangat tipis, seperti sengatan listrik kecil yang mencoba mencari jalan keluar dari tubuh yang terpenjara. Tiara mencoba memfokuskan seluruh pikirannya pada titik kecil itu. Di dalam benaknya, dia berteriak sekuat tenaga, memerintahkan jarinya untuk bergerak sedikit saja. "Ayo, bergeraklah," bisiknya dalam hati yang penuh harap. Setelah perjuangan batin yang melelahkan,
kelingking itu bergerak. Sangat halus, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Namun bagi Tiara, itu adalah sebuah ledakan harapan yang luar biasa. Dia ingat janji Aris di bawah hujan yang diceritakan kakaknya berkali-kali, tentang bagaimana Aris akan selalu menjaganya. Namun, di balik rasa syukur itu, ada kecurigaan yang mulai tumbuh subur. Kenapa tubuhnya terasa begitu berat setiap kali setelah Aris memberikan cairan bening itu? Apakah ini benar-benar vitamin? Atau justru rantai yang tidak terlihat? Pintu kamar terbuka dengan suara derit yang sangat pelan. Aris masuk membawa nampan berisi sarapan dan gelas berisi air putih. Wajahnya tampak segar, namun matanya memancarkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Dia meletakkan nampan di meja kecil, lalu duduk di tepi ranjang seperti biasanya. Aris mulai bercerita tentang rencana hari ini, tentang tanaman mawar di depan yang mulai tumbuh, dan tentang betapa dia sangat menyayangi Tiara. Namun, saat Aris hendak mengambil tangan kiri Tiara untuk dibersihkan, dia berhenti. Matanya yang tajam menangkap gerakan sekilas pada kelingking adiknya. Aris tertegun. Suasana hangat yang dia bangun seketika menguap, digantikan oleh ketegangan yang menyesakan. "Tiara, kamu barusan bergerak?" tanya Aris dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi rendah dan datar. Tidak ada nada kegembiraan dalam suaranya, melainkan sebuah kecemasan yang mendalam. Dia memperhatikan jari itu dengan saksama selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Tiara ingin mengulangi gerakan itu, ingin menunjukkan pada kakaknya bahwa dia mulai pulih. Namun, melihat ekspresi wajah Aris yang mendadak pucat dan tegang, Tiara justru merasa takut. Aris tidak tampak seperti seorang kakak yang bahagia melihat adiknya sembuh. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja melihat retakan besar pada dinding bendungan yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aris berdiri dan berjalan menuju laci meja rias. Dia mengambil botol kecil tanpa label itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Sepertinya kamu sedikit gelisah hari ini, Dek. Mungkin kamu perlu dosis vitamin yang sedikit lebih banyak agar ototmu tetap rileks," ucap Aris tanpa menatap mata Tiara. Dia menyiapkan suntikan itu dengan gerakan yang lebih cepat dari biasanya. Tiara ingin memejamkan mata, ingin menolak, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Cairan itu kembali masuk ke dalam aliran darahnya, dan dalam hitungan detik, getaran di kelingkingnya tadi lenyap, digantikan oleh rasa kebas yang sangat dingin. Harapan yang baru saja mekar itu seketika layu kembali. Aris kemudian merapikan peralatan medisnya dan menghela napas panjang. Dia mengusap dahi Tiara, mencoba mengembalikan senyum lembut di wajahnya, namun kali ini senyum itu terlihat sangat terpaksa. "Kita harus pindah ke klinik lain, Tiara. Klinik langganan kita tutup karena dokternya pindah ke luar kota. Kakak akan cari dokter baru yang tidak akan banyak bertanya. Yang penting kamu tetap tenang di sini bersamaku," gumam Aris pelan, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi pertanda bahwa rutinitas aman mereka akan segera terusik. Aris tidak tahu bahwa keputusannya untuk mencari bantuan baru justru akan menjadi awal dari terbongkarnya semua rahasia yang dia jaga. Langkah kaki Aris menjauh dari kamar, meninggalkan Tiara dalam kesunyian yang lebih mencekam dari sebelumnya. Retakan kecil itu memang telah ditutup kembali oleh Aris. Namun di bawah permukaan, air mulai merembes keluar. Ketegangan yang terbangun di rumah itu, kini sudah mencapai titik di mana satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya. Tiara hanya bisa menatap langit-langit kamar, sementara di luar sana, takdir mulai menggerakkan langkah dokter Sarah untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Sebuah pertemuan yang akan memicu babak baru yang jauh lebih berbahaya bagi Aris, dan sebuah peluang yang sangat tipis bagi Tiara untuk benar-benar bebas dari penjara kasih sayang kakaknya. Pagi yang cerah itu terasa sangat kontras dengan suasana hati Aris yang penuh kegelisahan. Sejak melihat gerakan kecil di jari Tiara kemarin, tidurnya tidak lagi nyenyak. Dia merasa benteng perlindungan yang dia bangun selama 5 tahun terakhir, mulai menunjukkan retakan yang membahayakan. Dengan gerakan yang sangat telaten, Aris memakaikan baju terusan berwarna kuning muda ke tubuh Tiara. Dia ingin adiknya terlihat cantik dan segar, seolah-olah semua perawatan yang dia berikan selama ini berjalan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Namun, di balik itu semua, Aris sedang bersiap untuk menghadapi sebuah tantangan baru, membawa Tiara ke dokter yang berbeda. Langkah kaki Aris melambat saat dia mendorong kursi roda Tiara, memasuki lobi klinik kesehatan yang baru.
Aroma antiseptik yang tajam menyapa indera penciumannya, memicu kembali ingatan buruk tentang lorong rumah sakit di malam kecelakaan itu. Dia sengaja memilih klinik yang terletak agak jauh dari pusat kota, berharap tidak akan menemukan petugas medis yang terlalu ingin tahu. Namun, nasib berkata lain. Hari itu, yang bertugas adalah dokter Sarah, seorang dokter muda dengan tatapan mata yang sangat tajam namun memiliki senyum yang tulus. Dokter Sarah dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian terhadap detail, sesuatu yang sebenarnya paling dihindari oleh Aris saat ini. Selamat pagi, Pak Aris. Saya dokter Sarah. Silakan duduk, sapa dokter itu dengan suara yang lembut. Aris hanya mengangguk singkat, tangannya masih menggenggam erat pegangan kursi roda Tiara. Tiara sendiri hanya bisa diam, namun matanya yang jernih seolah sedang menjerit meminta pertolongan kepada sosok asing di depannya. Dokter Sarah mulai memeriksa kondisi fisik Tiara dengan sangat saksama. Dia memeriksa tekanan darah, denyut nadi, hingga reaksi pupil mata Tiara terhadap cahaya. Selama pemeriksaan berlangsung, Aris menceritakan narasi yang sudah dia hafal di luar kepala, tentang kecelakaan tragis itu dan bagaimana dokter sebelumnya mengatakan bahwa kelumpuhan Tiara adalah sesuatu yang permanen. Namun, dokter Sarah merasakan ada sesuatu yang janggal. Sebagai seorang dokter, dia melihat masa otot Tiara tidak terlihat seperti pasien yang sudah lumpuh total selama 5 tahun tanpa rangsangan saraf sama sekali. Otot-ototnya terasa aneh, seolah-olah dipaksa untuk tidur bukan karena kerusakan saraf, melainkan karena pengaruh eksternal. Dokter Sarah kemudian mencoba menekan sebuah titik di telapak tangan Tiara. Untuk sepersekian detik, dia melihat kilatan emosi di mata Tiara, sebuah reaksi yang jauh lebih hidup daripada seorang pasien koma atau lumpuh otak. Kecurigaan dokter Sarah mulai tumbuh, namun dia tetap menjaga sikap profesionalnya agar tidak membuat Aris merasa terpojok. Kondisinya cukup stabil, tapi saya ingin melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kita butuh tes darah lengkap untuk melihat kadar nutrisi dan fungsi organ dalamnya secara detail, ujar dokter Sarah sambil menatap Aris dengan tenang. Mendengar kata tes darah, ekspresi wajah Aris seketika berubah. Tangannya yang berada di bawah meja mulai mengepal kuat. Dia tahu benar bahwa hasil laboratorium akan mengungkapkan segalanya tentang cairan misterius yang selama ini dia suntikan ke tubuh Tiara. Oh, tidak perlu, Dok. Tiara itu trauma sekali dengan jarum suntik. Terakhir kali dites darah, dia langsung kejang karena stres. Jawab Aris dengan alasan yang dibuat-buat, namun suaranya terdengar sedikit bergetar. Dokter Sarah sedikit mengernyitkan dahi. Tapi Pak Aris, tes ini sangat penting untuk menentukan terapi berikutnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan vitamin tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam darahnya. Aris segera memotong pembicaraan dengan nada yang lebih tegas namun, tetap berusaha terlihat sopan. Saya rasa saya lebih tahu apa yang terbaik untuk adik saya. Dok, kami sudah melalui banyak hal. Jika dokter tidak bisa meresepkan vitamin yang biasa, kami akan mencari klinik lain saja. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Dokter Sarah bisa merasakan ketegangan yang luar biasa terpancar dari pria di depannya ini. Akhirnya, Dokter Sarah mengalah, namun benih kecurigaan sudah terlanjur tertanam kuat di benaknya. Dia meresepkan beberapa vitamin standar, namun matanya terus mengikuti gerak-gerik Aris hingga mereka keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, Dokter Sarah terduduk diam, teringat akan tatapan mata Tiara yang seolah sedang memohon sesuatu padanya. Dia merasa ada sebuah misteri besar yang tersembunyi di balik pengabdian Aris yang terlihat luar biasa itu. Sementara itu, di koridor klinik, Aris mempercepat langkahnya dengan napas yang memburu. Dia merasa tempat ini tidak lagi aman. Dia harus segera pulang dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Tiara lagi. Aris tidak sadar bahwa penolakannya yang terburu-buru terhadap tes darah justru menjadi tanda tanya besar bagi dokter Sarah. Di dalam benak dokter muda itu, sebuah rencana mulai terbentuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pria itu. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiara kembali merasakan keputusasaan yang mendalam, karena satu-satunya peluang untuk menunjukkan kebenaran baru saja tertutup oleh ketakutan kakaknya. Namun, rahasia tentang obat misterius itu sudah berada di ambang batas untuk terungkap.
Sedikit yang Aris tahu, dokter. Sarah bukanlah tipe orang yang mudah menyerah begitu saja ketika melihat sesuatu yang tidak beres pada pasiennya. Suara pintu depan yang dikunci rapat dan gerendel yang digeser dengan kasar menjadi penanda bahwa dunia luar telah kembali tertutup bagi Tiara. Aris menyandarkan punggungnya di pintu kayu yang mulai lapuk itu. Napasnya tersengal seolah baru saja berlari dari kejaran monster yang sangat menakutkan. Padahal, yang dia hadapi hanyalah seorang dokter muda dengan tatapan penuh selidik. Di dalam kepalanya, suara dokter Sarah yang meminta tes darah terus bergema, berputar-putar seperti suara kaset rusak yang menyiksa batinnya. Aris merasa tempat tinggal mereka yang selama ini menjadi benteng suci, kini mulai terasa seperti sebuah sangkar yang terancam akan dibongkar oleh tangan-tangan asing yang tidak mengerti arti cinta sejati. Dia berjalan mendekati Tiara yang masih berada di kursi roda. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aris mengusap pipi adiknya. Tenang saja, Dek. Kakak tidak akan membiarkan mereka menyakitimu dengan jarum-jarum tes itu. Mereka hanya ingin memisahkan kita. Mereka tidak tahu betapa berartinya kamu bagiku. Bisiknya dengan nada yang sangat posesif. Namun, bagi Tiara, kata-kata itu terasa seperti beban berat yang semakin menekan dadanya. Dia ingin berteriak bahwa dokter Sarah adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya, namun lidahnya tetap saja kaku, terkunci oleh kekuatan misterius yang selama ini mengalir di dalam pembuluh darahnya setiap hari tanpa henti. Aris kemudian melangkah menuju dapur, menuju sebuah lemari kecil yang selalu dia kunci dengan gembok ganda. Di dalamnya tersimpan deretan botol kecil tanpa label yang isinya tampak sangat jernih, namun memiliki kekuatan untuk melenyapkan seluruh tenaga dari tubuh manusia. Aris mengambil satu botol, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan keyakinan yang sesat. Dia teringat bagaimana dia mendapatkan cairan ini dari seorang kenalan di masa lalu yang menjanjikan bahwa obat ini bisa memberikan kedamaian total bagi siapapun yang mengonsumsinya. Bagi Aris yang trauma melihat Tiara histeris saat mengetahui orang tua mereka tiada, cairan ini adalah solusi untuk membekukan waktu dan ingatan pahit itu selamanya. Setiap kali Aris meracik obat itu, dia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia percaya bahwa dengan membuat Tiara terus terlelap dalam kelumpuhan ini, dia sedang melindungi jiwa adiknya dari kenyataan yang terlalu berat untuk dipikul. Di kamar, Tiara hanya bisa mengikuti setiap gerak-gerik kakaknya melalui pantulan cermin di sudut ruangan. Dia melihat Aris mengisi tabung suntik itu dengan cairan bening yang sangat dia benci. Di dalam benak Tiara, dia sedang meronta, mencoba bangkit dan menghancurkan botol-botol itu. Kak, tolong berhenti. Aku tidak ingin damai yang seperti ini. Aku ingin hidup, meskipun hidup itu terasa sangat sakit. Jeritnya di dalam kesunyian jiwanya yang terdalam. Aris kembali ke sisi Tiara. Perlahan dia memegang lengan adiknya yang terasa sangat dingin. Sedikit lagi, Dek. Biar kamu bisa istirahat dengan tenang dan tidak perlu lagi memikirkan pemeriksaan dokter tadi, ucapnya sambil mencari kateter infus yang terpasang. Saat cairan itu mulai masuk, Tiara merasakan sensasi dingin yang menyayat, menjalar dari lengannya menuju seluruh persendian tubuhnya. Perlahan, kesadaran yang tadi sempat menguat saat di klinik mulai memudar kembali. Pandangannya yang tadinya tajam kini kembali meredup, terlapisi oleh kabut tebal yang dipaksakan masuk oleh orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Aris tersenyum lega saat melihat mata Tiara mulai sayu kembali. Baginya, keheningan Tiara adalah sebuah kesuksesan, sebuah bukti bahwa dia masih memegang kendali penuh atas keselamatan adiknya. Aris tidak sadar bahwa tindakannya ini bukan lagi sebuah pengabdian, melainkan sebuah bentuk penyiksaan yang dibungkus dengan selimut kasih sayang yang sangat rapi. Dia merasa bahwa selama obat itu ada, rahasia mereka akan tetap aman tersimpan di dalam dinding rumah ini. Namun, Aris melupakan satu hal penting. Dokter Sarah bukanlah orang yang mudah melupakan tatapan mata seorang pasien yang sedang memohon bantuan. Di kejauhan, di dalam ruangannya yang masih terang, sang dokter mulai mencatat segala kejanggalan yang dia temukan hari ini. Kecurigaan itu tidak akan padam begitu saja, melainkan akan semakin membesar seiring dengan fakta-fakta yang mulai terkumpul secara diam-diam. Sementara Aris mencoba menenangkan dirinya dengan menyeduh secangkir teh di ruang tengah, dia tidak menyadari bahwa pengawasan terhadapnya telah dimulai dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Langkah-langkah kecil dokter Sarah untuk menyelidiki jenis obat apa yang sebenarnya diberikan kepada Tiara
akan menjadi awal dari badai besar yang akan menghancurkan kedamaian palsu yang dibangun Aris. Rahasia obat misterius itu sudah mulai tercium, dan perlahan-lahan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, tidak peduli seberapa kuat Aris mencoba menguburnya dalam-dalam. Malam itu, Dokter Sarah duduk terdiam memandangi langit-langit di ruang kerjanya yang sepi. Pikirannya melayang kembali ke ruang periksa klinik, saat matanya beradu dengan mata jernih Tiara yang penuh dengan permohonan bisu yang sangat menyayat hati. Sebagai seorang dokter, Sarah telah melihat berbagai macam penderitaan, namun kasus Tiara terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang mengusik naluri kemanusiaannya, sebuah ganjalan yang membuatnya tidak bisa tidur tenang. Dia tidak bisa melupakan tangan Aris yang begitu lembut namun sangat protektif saat menolak tes darah yang diperlukan. Kecurigaan yang muncul di bab 4 kini telah berubah menjadi misi pribadi yang tidak mungkin bisa dia abaikan. Dia tahu, jika dia hanya diam, dia mungkin membiarkan sebuah tragedi terus berlangsung di bawah selimut kasih sayang yang palsu. Pagi harinya, dengan alasan memastikan kondisi Tiara, Dokter Sarah melakukan kunjungan rumah mendadak. Dia mengemudikan mobilnya menuju rumah Aris yang terletak di pinggiran kota yang sunyi. Rumah itu tampak terpencil, berdiri kokoh di balik pagar besi berkarat, seolah sengaja menutup diri dari dunia luar. Saat Sarah mengetuk pintu, butuh waktu lama hingga Aris muncul dengan wajah letih dan terkejut. "Dokter, ada apa? Apa ada masalah dengan obat kemarin?" tanya Aris penuh kewaspadaan. Sarah tersenyum sopan, berusaha menutupi detak jantungnya yang tidak beraturan. "Tidak ada masalah, Pak Aris. Saya hanya kebetulan lewat dan ingin memastikan Tiara tidak mengalami reaksi alergi terhadap vitamin baru semalam," jawabnya tenang. Aris ragu mempersilakannya masuk, namun dia sadar bahwa menolak dokter justru akan terlihat mencurigakan. Dengan langkah berat, dia membuka pintu. Suasana di dalam rumah terasa sangat dingin dan sunyi, hanya ada detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu. Sarah segera menuju ke kamar Tiara. Gadis itu masih terbaring diam, namun kali ini napasnya terasa lebih berat. Saat Aris pergi ke dapur mengambilkan air, Sarah dengan sigap memeriksa sekitar ranjang. Matanya menangkap kapas bekas di meja kecil yang masih basah oleh sisa cairan bening. Dengan gerakan cepat dan tangan gemetar, dia membungkus kapas itu dengan plastik kecil di saku jasnya. Dia juga melihat botol kosong tanpa label di sudut meja yang tersembunyi. Tanpa membuang waktu, dia mengambil botol itu dan menyimpannya dengan hati-hati. "Maaf, airnya agak lama," ucap Aris yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Sarah terperanjat, namun berhasil menenangkan diri dalam sekejap. Dia berpura-pura sedang memeriksa nadi Tiara. "Tidak apa-apa, Pak Aris. Nadi Tiara sedikit lambat hari ini, mungkin karena terlalu banyak istirahat. Pastikan dia dapat udara segar ya," ucap Sarah sambil merapikan tas medisnya. Dia tidak ingin berlama-lama di sana, rasa tertekan di rumah itu membuatnya sulit bernapas. Setelah berpamitan, Sarah segera menuju laboratorium swasta milik rekannya. Dia menyerahkan sampel itu dengan pesan agar hasilnya diberikan secara rahasia. Sepanjang perjalanan, Sarah merasa sedih. Dia membayangkan jika dugaannya benar, betapa malangnya Tiara yang harus hidup dalam kegelapan bukan karena penyakit, melainkan karena perbuatan orang yang paling dipercayainya. Penyelidikan diam-diam ini bukan hanya tentang mencari kebenaran medis, melainkan upaya menyelamatkan jiwa yang perlahan padam. Sarah tahu langkah berani ini berisiko bagi karirnya, namun melihat wajah Tiara membuatnya tidak punya pilihan. Dia teringat botol obat misterius di bab 5 yang tampak tenang namun mematikan. Sekarang, dia hanya perlu menunggu hasil laboratorium untuk membuktikan kecurigaannya. Sementara itu, Aris mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kunjungan tadi. Perasaan paranoidnya tumbuh subur, membuatnya yakin harus membawa Tiara pergi sejauh mungkin dari orang-orang yang mulai mencampuri urusan mereka. Badai besar yang mengintai kini semakin dekat, siap menerjang siapa saja yang menghalangi jalan Aris dalam menjaga adiknya dengan cara yang sangat menyakitkan namun dianggapnya kasih sayang sejati di dunia ini saat ini juga. Kaitan antar bab 6 ini mengonfirmasi kecurigaan dokter Sarah dari bab 4 dan bab 5 menjadi sebuah tindakan nyata. Narasi ini menutup celah antara pengawasan pasif dan konflik terbuka. Hasil laboratorium yang dinantikan di akhir bab ini akan menjadi pemicu utama untuk bab 7, hari penentuan, di mana hasil tes tersebut akan memaksa dokter
Sarah untuk bertindak lebih jauh, sementara Aris mulai melakukan persiapan untuk melarikan diri karena merasa posisinya sudah terancam. Pagi itu, udara di dalam kamar Tiara terasa sangat berat dan menyesakan, seolah-olah dinding kayu rumah itu mulai menghimpit napas siapa saja yang ada di dalamnya. Aris terbangun dengan perasaan tidak enak yang merayap di tengkuknya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Saat dia mendekati ranjang Tiara untuk memberikan rutinitas paginya, jantung Aris seakan berhenti berdetak. Wajah Tiara yang biasanya tenang di bawah pengaruh obat, kini tampak sangat pucat, hampir menyerupai warna kain kafan. Bibirnya membiru dan napasnya terdengar sangat pendek serta berat, seperti seseorang yang sedang tenggelam di permukaan air yang tenang. Aris menyadari sesuatu yang mengerikan. Dosis obat misterius yang dia tingkatkan di bab 5 untuk menutupi gerakan kecil di bab 3, kini justru berbalik menyerang organ vital adiknya. Tiara, bangun, Dek, jangan tinggalkan kakak, teriak Aris sambil mengguncang bahu adiknya dengan tangan yang gemetar hebat. Namun, Tiara tetap diam, hanya dadanya yang naik turun dengan tidak beraturan. Air mata Aris tumpah, sebuah tangisan yang lahir dari rasa cinta yang salah jalan. Dia tahu, jika dia membawa Tiara ke rumah sakit besar, rahasianya terancam terbongkar. Namun, melihat adiknya yang mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya, Aris tidak punya pilihan lain. Dia menggendong tubuh Tiara yang terasa sangat ringan, memasukkannya ke dalam mobil tua mereka, dan memacu kendaraan itu menuju rumah sakit pusat di jantung kota. Sepanjang perjalanan, Aris terus menggenggam tangan Tiara, berulang kali membisikkan janji yang dia buat di bawah hujan pada bab 2, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masihlah sang pahlawan. Di sisi lain kota, Dokter Sarah baru saja menerima sebuah panggilan telepon yang membuatnya terpaku di kursinya. Laboratorium tempat dia mengirimkan sampel kapas dan botol misterius pada bab 6 telah menyelesaikan analisisnya. Dokter Sarah, hasil tes menunjukkan kandungan succinylcholine dosis tinggi di dalam sampel tersebut. Itu adalah zat pelumpuh saraf yang sangat kuat, ucap suara di seberang telepon. Sarah merasa darahnya membeku. Dugaan terburuknya terbukti, Tiara tidak lumpuh karena kecelakaan, melainkan sengaja dibuat lumpuh oleh seseorang. Belum sempat dia mencerna kenyataan itu, Sarah menerima kabar bahwa seorang pasien bernama Tiara baru saja masuk ke unit gawat darurat rumah sakit tempat dia bekerja dalam kondisi kritis. Sarah segera berlari menyusuri lorong rumah sakit, merasa bahwa waktu sedang memburu mereka semua. Saat Aris tiba di rumah sakit, suasana menjadi sangat kacau. Perawat segera mengambil alih Tiara dan membawanya ke ruang observasi khusus. Aris berdiri di depan pintu ruang periksa, wajahnya dipenuhi keringat dingin dan matanya liar menatap sekeliling. Dia merasa setiap orang yang lewat sedang menatapnya dengan penuh curiga. Disinilah, di lorong rumah sakit yang dingin ini, Aris mulai menyadari bahwa benteng perlindungan yang dia bangun dengan kebohongan selama 5 tahun terakhir benar-benar berada di ambang kehancuran. Dia tidak lagi memiliki kendali atas situasi ini. Ketegangan yang tadinya hanya bersembunyi di balik dinding rumah mereka di babak awal, kini telah pecah ke ruang publik yang tidak bisa dia kuasai. Dokter Sarah muncul di ujung koridor, wajahnya tampak sangat serius dan tegas. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Aris melihat bukan lagi seorang dokter yang ramah, melainkan seorang penegak kebenaran yang memegang kunci rahasianya. Sarah memegang hasil laboratorium di tangannya, sebuah dokumen yang akan meruntuhkan seluruh dunia Aris. Aris ingin berbalik dan lari, namun kakinya seolah tertanam di lantai rumah sakit itu. Hari penentuan telah tiba, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Tiara sedang berjuang untuk hidupnya di dalam sana, sementara di luar, sebuah kebenaran mengerikan sedang bersiap untuk meledak dan mengubah nasib mereka selamanya. Udara terasa semakin tipis saat dokter spesialis keluar dari ruang periksa dengan tatapan yang sangat tajam, menatap langsung ke arah Aris. Kaitan antar bab. Bab 7 ini menjadi puncak dari konsekuensi fisik penggunaan obat di bab 5 dan tindak lanjut dari investigasi dokter Sarah di bab 6. Fokus cerita kini beralih dari lingkungan tertutup, rumah, ke lingkungan terbuka, rumah sakit, yang secara otomatis meningkatkan risiko bagi Aris. Akhir bab ini memberikan jembatan yang sangat kuat menuju bab 8. Ledakan di ruang periksa, di mana dokter spesialis akan mengungkapkan temuan medisnya secara blak-blakan dan memicu kepanikan luar biasa yang mengarah pada panggilan polisi. Lorong rumah sakit itu terasa begitu panjang dan dingin,
seolah-olah setiap ubin lantai yang dipijak Aris mengeluarkan hawa beku yang menusuk hingga ke tulang. Suara mesin monitor jantung dari dalam ruang observasi terdengar, seperti detak bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aris berdiri terpaku di depan pintu kaca buram, jemarinya yang gemetar terus meremas ujung kemejanya yang kusut. Di dalam sana, Tiara sedang berjuang melawan maut akibat dosis obat yang selama ini dianggap Aris sebagai pelindung. Pikirannya melayang kembali pada rutinitas pagi di bab 1, saat dia dengan bangga merasa sebagai satu-satunya malaikat bagi adiknya. Namun sekarang, bayangan pahlawan itu mulai memudar, digantikan oleh ketakutan seorang pengecut yang rahasianya mulai tercium oleh dunia luar. Tiba-tiba, langkah kaki yang cepat dan tegas memecah kesunyian lorong. "Dokter." Sarah datang dengan napas yang memburu, wajahnya tampak sangat pucat namun matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Di tangannya, dia menggenggam dokumen hasil laboratorium yang dia dapatkan secara diam-diam di bab 6. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sarah berdiri di samping Aris, menatap pintu ruang periksa dengan tatapan yang sangat menyayat hati. "Kenapa, Pak Aris? Kenapa kamu melakukannya?" bisik Sarah dengan suara yang sangat rendah, namun sanggup meruntuhkan pertahanan Aris. Aris hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata dokter yang kini memegang bukti pengkhianatannya. Baginya, penjelasan apapun tidak akan pernah cukup untuk membenarkan tindakan melumpuhkan adik sendiri demi sebuah obsesi perlindungan yang keliru. Pintu ruang periksa mendadak terbuka dengan suara bantingan yang cukup keras. Dr. Lukman, dokter spesialis senior yang menangani Tiara sejak kedatangannya di bab 7, keluar dengan wajah yang dipenuhi kengerian. Kacamata yang dikenakannya tampak sedikit miring, dan tangannya yang memegang rekam medis terlihat gemetar hebat. Dia menatap Aris dengan pandangan yang tidak pernah Aris bayangkan sebelumnya. Sebuah tatapan yang mencampurkan rasa jijik, marah, dan tidak percaya. Suasana di koridor itu seketika menjadi sangat mencekam, seolah-olah oksigen di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Aris merasa seluruh dunia sedang menunjuk ke arahnya, menuntut jawaban atas segala kegelapan yang telah dia sembunyikan selama 5 tahun terakhir. "Anda?" Dr. Lukman memulai kalimatnya dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap. "Apa yang sebenarnya Anda berikan kepada adik Anda selama ini?" Aris mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Dr. Lukman tidak menunggu jawaban, dia justru berteriak ke arah perawat yang berjaga di meja depan. "Suster, kunci semua akses pintu keluar di lorong ini. Jangan biarkan siapapun meninggalkan area ini sebelum petugas keamanan datang." Teriakannya menggema di seluruh koridor, membuat pasien lain dan petugas rumah sakit menoleh dengan penuh tanda tanya. Ketakutan Aris kini menjadi nyata, tembok kebohongan yang dia bangun dengan susah payah telah benar-benar runtuh berkeping-keping. Hasil tes darah ini menunjukkan adanya zat pelumpuh saraf dosis tinggi yang secara sistematis merusak fungsi motoriknya tanpa merusak kesadarannya. Lanjut Dr. Lukman dengan suara yang semakin meninggi karena panik. "Adik Anda tidak lumpuh secara alami. Dia dipenjara di dalam tubuhnya sendiri selama bertahun-tahun. Dia sadar, dia merasakan segalanya, tapi dia tidak bisa bergerak atau bicara karena racun ini." Mendengar hal itu, dokter. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia membayangkan penderitaan Tiara yang diceritakan di bab 3, saat adiknya itu hanya bisa menangis dalam diam. "Suster, cepat panggil polisi. Sekarang," perintah Dr. Lukman dengan nada yang sangat mendesak. Dunia Aris seketika menjadi gelap. Suara teriakan dokter, isak tangis dokter, Sarah, dan deru langkah kaki perawat seolah menjauh, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan di dalam kepalanya. Dia menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini dia gunakan untuk menyuapi, memandikan, dan menyuntikkan penderitaan ke dalam tubuh adiknya. Janji di bawah hujan yang dia ucapkan di bab 2 kini terdengar seperti kutukan yang mengerikan. Dia bukan lagi malaikat tanpa sayap, melainkan monster yang paling ditakuti oleh orang yang paling dia cintai. Di tengah kekacauan itu, Aris hanya bisa berdiri mematung, sementara suara sirine polisi mulai terdengar mendekat dari kejauhan, menandakan bahwa pelariannya telah berakhir di titik paling menyakitkan dalam hidupnya. Kaitan antar bab. Bab 8 ini mengintegrasikan seluruh elemen dari bab-bab sebelumnya. Obat misterius dari bab 1 dan 5, janji dari bab 2, penderitaan diam Tiara dari bab 3, kecurigaan dokter Sarah dari bab 4 dan 6,
serta kondisi kritis dari bab 7. Puncak bab ini adalah perintah memanggil polisi, yang secara langsung menjadi pintu masuk bagi bab 9. Sudut sempit, di mana Aris akan mencoba melakukan tindakan terakhir yang putus asa saat polisi mulai mengepung area rumah sakit untuk mengamankan dirinya. Aris merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya tiba-tiba menghilang, menyisakan jurang gelap yang siap menelannya bulat-bulat. Teriakan Dr. Lukman di bab 8 tadi bukan sekadar gertakan, melainkan vonis mati bagi dunia kecil yang dia bangun selama 5 tahun terakhir. Dia melihat para perawat dan petugas keamanan mulai menutup akses keluar, mengubah lorong rumah sakit yang luas menjadi labirin sempit yang menyesakan. Setiap pasang mata yang menatapnya seolah-olah adalah hakim yang sudah siap menjatuhkan hukuman. Di sudut hatinya yang paling dalam, Aris ingin berlari menuju kamar Tiara, ingin menjelaskan pada adiknya bahwa semua ini dilakukan demi kebaikannya. Namun, dia sadar bahwa jarak antara dia dan pintu ruang observasi itu kini terasa ribuan kilometer jauhnya. Dokter. Sarah berdiri tak jauh darinya, masih memegang hasil lab dari bab 6 yang menghancurkan segalanya. Sudah berakhir, Aris. Jangan buat ini menjadi lebih sulit lagi, ucap Sarah dengan nada yang bercampur antara amarah dan rasa iba. Aris tertawa kecil, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyedihkan. Berakhir? Kalian tidak mengerti. Tanpa aku, Tiara akan hancur. Dunia ini terlalu kasar untuknya. Dokter? Teriak Aris, suaranya parau karena emosi yang meluap. Dia masih memegang erat tas kecilnya, tempat dia menyimpan botol obat misterius dari bab 5, seolah-olah benda itu adalah jimat terakhir yang bisa menyelamatkannya. Namun, jimat itu kini hanyalah bukti yang akan menyeretnya ke balik jeruji besi. Langkah kaki petugas keamanan terdengar semakin dekat, beradu dengan suara sirine polisi yang kini sudah berhenti tepat di depan lobi rumah sakit. Aris mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding koridor yang dingin. Dia merasa terjebak dalam sebuah ironi yang kejam. Dia yang selama ini memenjarakan Tiara di dalam tubuhnya sendiri, kini gilirannya yang merasa terpaku tak bisa bergerak. Ingatannya kembali ke bab 2, saat dia bersumpah di bawah hujan untuk selalu menjaga adiknya. Dia merasa telah menepati janji itu, namun cara yang dia pilih telah mengubahnya menjadi monster. Air mata Aris mulai jatuh, bukan karena takut akan penjara, melainkan karena dia tahu dia telah kehilangan Tiara untuk selamanya. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan mencoba memegang lengan Aris. Dengan gerakan spontan yang penuh ketakutan, Aris menghindar dan berlari ke arah berlawanan, menuju jendela besar di ujung lorong yang menampilkan pemandangan kota. Dia tidak berniat untuk melompat, dia hanya ingin melihat langit sekali lagi, langit yang sama yang dia ceritakan pada Tiara di bab 1. Dia berdiri di sana, terengah-engah, dikelilingi oleh orang-orang yang menganggapnya jahat. Aku hanya ingin dia tetap suci. Aku hanya ingin dia tetap menjadi adik kecilku yang tidak tersentuh rasa sakit. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang-orang di sekitarnya. Dokter. Sarah mendekat perlahan, mencoba menenangkan pria yang jiwanya sudah lama hancur oleh trauma masa lalu itu. Tiara merasakannya, Aris. Dia merasakan setiap detik penderitaan yang kamu berikan padanya atas nama cinta, kata dokter. Sarah dengan suara yang sangat lembut namun tegas. Kata-kata itu menghantam Aris lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Bayangan Tiara yang mencoba menggerakkan kelingkingnya di bab 3 kembali muncul dalam benaknya. Dia menyadari sekarang bahwa gerakan itu bukan hanya tanda pemulihan fisik, tapi sebuah perjuangan untuk bebas dari kakaknya sendiri. Kesadaran itu membuat pertahanan Aris benar-benar runtuh. Dia menjatuhkan tasnya, membiarkan botol-botol itu menggelinding di lantai rumah sakit, memantulkan cahaya lampu koridor yang pucat. Dia jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan dirinya ditelan oleh kenyataan pahit. Pintu utama koridor didobrak terbuka, dan beberapa petugas polisi masuk dengan sikap siaga. Aris tidak lagi melawan. Dia membiarkan tangan-tangan itu memborgol pergelangan tangannya, merasakan dinginnya besi yang melingkar di kulitnya. Ini adalah akhir dari sebuah obsesi yang salah arah. Namun bagi Tiara, ini adalah awal dari sebuah kebebasan yang sangat mahal harganya. Saat Aris digiring melewati pintu ruang observasi, dia sempat menoleh sekilas ke arah jendela kecil di pintu tersebut. Dia membayangkan Tiara sedang menatapnya dari dalam, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa syukur karena kegelapan ini akhirnya berakhir.
Rahasia besar yang dia simpan di bab 5 kini sudah terungkap sepenuhnya, meninggalkan luka yang mendalam namun membuka jalan bagi keadilan bagi adiknya. Rumah kecil di pinggiran kota itu kini tampak begitu asing dan mati, seolah-olah jiwa bangunan tersebut telah ikut pergi saat Aris dibawa dengan borgol di tangannya pada bab 9 kemarin. Garis polisi berwarna kuning cerah melintang di depan pintu kayu, menjadi penghalang antara kenyataan pahit yang ada di dalam dengan dunia luar yang masih bertanya-tanya. Di dalam rumah yang biasanya sunyi oleh bisikan Aris, kini berganti dengan suara langkah sepatu bot petugas yang berat dan deru napas penuh selidik. Detektif Bayu, yang ditugaskan memimpin penggeledahan, melangkah masuk ke dalam kamar Aris. Ruangan itu sangat sederhana, hanya ada sebuah ranjang kecil, lemari kayu tua, dan tumpukan buku medis yang sudah kusam di sudut meja. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah kegelapan yang sangat rapi. Setelah mencari selama beberapa jam, petugas menemukan sebuah kotak besi tua yang tersembunyi di bawah lantai papan di bawah tempat tidur Aris. Kotak itu digembok dengan sangat kuat, seolah menyimpan harta karun yang paling berharga di dunia. Saat kotak itu berhasil dibuka, isinya bukanlah perhiasan atau uang, melainkan tumpukan surat dan sebuah buku harian dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Dokter Sarah, yang diminta mendampingi proses penggeledahan sebagai saksi medis, menerima buku harian itu dengan tangan yang gemetar. Dia mulai membaca lembar demi lembar, dan seketika itu juga, rasa benci yang tadi dia rasakan terhadap Aris perlahan berubah menjadi rasa kasihan yang sangat dalam dan menyakitkan. Buku harian itu berisi catatan Aris sejak malam kecelakaan maut di bab 2. Di sana tertulis betapa hancurnya perasaan Aris saat menyadari dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa bagi Tiara. Namun, ada fakta yang lebih mengejutkan. Aris menuliskan tentang ketakutannya yang luar biasa bahwa suatu hari nanti Tiara akan sembuh, tumbuh dewasa, dan memutuskan untuk pergi meninggalkannya sendirian di dunia ini. Jika dia bisa berjalan, dia akan melihat dunia yang luas, dan dia akan menyadari bahwa kakaknya ini hanyalah pria malang yang tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus menjadi satu-satunya dunianya, tulis Aris dalam satu halaman yang tintanya tampak luntur oleh tetesan air mata yang sudah lama mengering. Selain buku harian, ditemukan juga surat-surat ancaman dari beberapa kerabat jauh yang mencoba mengambil hak asuh Tiara, hanya demi mendapatkan uang asuransi kematian orang tua mereka. Aris merasa terpojok oleh dunia yang jahat. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tiara dari keserakahan kerabat mereka, dan dari rasa sakit kehilangan orang tua, adalah dengan membuat Tiara berhenti di dalam kasih sayangnya. Obat misterius yang dia racik di bab 5 bukan hanya untuk melumpuhkan otot, tapi untuk menciptakan sebuah gelembung waktu di mana Tiara akan selalu menjadi adik kecil yang membutuhkannya selamanya. Aris adalah seorang pria yang begitu takut akan kesepian, sehingga dia memilih untuk memenjarakan orang yang paling dia cintai daripada harus menghadapi kenyataan bahwa hidup terus berjalan. Dokter Sarah menutup buku harian itu dengan air mata yang membasahi pipinya. Dia menyadari bahwa setiap suntikan yang diberikan Aris di bab 3 dan bab 7 adalah bentuk cinta yang sangat beracun, sebuah manifestasi dari jiwa yang hancur oleh trauma masa lalu. Aris tidak berniat menyiksa Tiara secara fisik, namun ketidakmampuannya mengolah rasa duka telah mengubahnya menjadi penculik bagi adiknya sendiri. Penemuan ini memberikan gambaran yang jelas bagi polisi bahwa kasus ini bukan sekadar penganiayaan biasa, melainkan sebuah tragedi psikologis yang sangat kompleks. Semua bukti dari rumah ini, mulai dari sisa cairan kimia hingga catatan harian ini, akan menjadi kunci utama dalam persidangan yang akan datang. Sementara itu, di rumah sakit, suasana mulai berubah. Tiara, yang selama ini hanya bisa mendengar dalam kegelapan, seolah bisa merasakan bahwa belenggu yang mengikat rumahnya kini telah terlepas. Dengan dukungan dokter Sarah dan tim medis, Tiara akan segera memulai perjalanan panjangnya untuk mendapatkan kembali apa yang telah dicuri darinya selama 5 tahun. Rahasia gelap yang selama ini terkunci rapat di dalam kotak besi Aris kini telah terbuka sepenuhnya, meninggalkan luka yang mendalam namun memberikan kepastian bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Langkah kaki petugas polisi yang meninggalkan rumah itu menandakan berakhirnya sebuah babak gelap. Namun di ujung koridor harapan, suara pertama Tiara sudah menunggu untuk dilahirkan kembali ke dunia yang baru. Ruang perawatan itu kini tidak lagi terasa seperti penjara yang dingin dan mencekam. Meskipun aroma antiseptik yang tajam masih sesekali menusuk indera penciuman,
Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar di lantai 4 rumah sakit ini terasa jauh lebih murni dibandingkan cahaya redup yang biasanya menyelinap di kamar rumah mereka dulu. Tiara terbaring di atas ranjang putih yang bersih, dikelilingi oleh berbagai peralatan medis canggih yang kini bekerja keras untuk satu tujuan: menyembuhkannya, bukan lagi melumpuhkannya. Dokter Sarah hampir setiap jam datang berkunjung, tidak lagi sebagai dokter yang penuh curiga seperti saat mereka pertama kali bertemu di bab 4, melainkan sebagai sosok pelindung yang memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Proses detoksifikasi yang dijalani Tiara sangat melelahkan bagi tubuhnya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibiarkan bekerja secara alami. Setiap tetes cairan pembersih yang masuk melalui infus terasa seperti aliran api kecil yang berusaha membakar habis sisa-sisa racun pelumpuh saraf dari dalam pembuluh darahnya yang selama ini tersiksa. Selama proses pemulihan yang menyakitkan ini, pikiran Tiara seringkali melayang kembali pada rahasia gelap yang baru saja terungkap di bab 10. Dia sudah mendengar dari penjelasan lembut dokter Sarah tentang buku harian kakaknya dan kotak besi tua yang ditemukan polisi di bawah lantai rumah mereka. Hati Tiara hancur berkeping-keping saat menyadarinya. Namun, rasa hancur itu bukan karena dia marah telah dilumpuhkan secara paksa, melainkan karena dia akhirnya mengerti bahwa kakaknya, Aris, telah hidup dalam ketakutan yang begitu mengerikan selama 5 tahun terakhir. Aris sangat takut kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa, dan ketakutan akan kesepian itu telah mengubah rasa cinta yang tulus menjadi sebuah obsesi yang mematikan dan keliru. Kini, Tiara mulai merasakan kembali sensasi di seluruh jari-jarinya, bukan hanya di kelingking seperti yang dia perjuangkan di bab 3, melainkan seluruh telapak tangannya. Dia bisa merasakan kasarnya kain spray, dinginnya udara dari pendingin ruangan, dan yang paling emosional adalah dia mulai bisa merasakan kembali pita suaranya yang selama ini tertidur lelap dalam kesunyian yang dipaksakan. Suatu sore yang tenang, saat dokter Sarah sedang mengganti perban di lengannya dengan sangat hati-hati, Tiara mencoba melakukan sesuatu yang sudah lama dia impikan di dalam benaknya. Dia mengumpulkan seluruh sisa energinya, memfokuskan setiap tarikan napasnya ke arah tenggorokan yang terasa sangat kering dan kaku, persis seperti tanah gersang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disiram air hujan. Dia ingin bicara. Dia sangat ingin mengeluarkan suara yang selama ini hanya bisa bergema dan berteriak di dalam kepalanya yang sunyi. Dokter Sarah menyadari adanya perubahan ekspresi pada raut wajah Tiara yang mulai terlihat berusaha keras. Dokter itu segera berhenti bekerja dan menatap mata Tiara dengan penuh perhatian yang tulus. Pelan-pelan saja, Tiara. Jangan dipaksa jika masih terasa sangat sakit, bisik Sarah dengan nada yang menenangkan. Namun, Tiara tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia ingin suaranya kembali sebelum sosok kakaknya benar-benar pergi menjauh dari sisa hidupnya. Dengan usaha yang luar biasa besar dan menguras tenaga, sebuah suara yang sangat parau dan rendah akhirnya keluar dari mulutnya yang gemetar. Kakak. Suara itu nyaris tidak terdengar. Lebih mirip desisan angin yang lemah daripada suara manusia pada umumnya. Dokter Sarah tertegun seketika, air mata kebahagiaan mulai menggenang di sudut matanya yang lelah. Dia segera mengambilkan segelas air hangat dan membantu Tiara meminumnya sedikit demi sedikit agar tenggorokannya lebih rileks. Setelah beberapa saat, Tiara mencoba lagi dengan keberanian yang lebih besar. Kali ini, suaranya terdengar jauh lebih jelas, meskipun masih sangat serak dan penuh dengan beban emosi yang mendalam. Seorang polisi yang berjaga di depan pintu pun ikut menoleh ke dalam karena terkejut. Di hadapan dokter Sarah, dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi pipinya yang tirus, Tiara berhasil mengucapkan kalimat pertamanya yang utuh setelah 5 tahun terdiam dalam penjara tubuhnya sendiri. Kenapa kakak tidak pernah percaya padaku? Kalimat itu bukanlah berisi makian kasar atau kemarahan yang meluap, melainkan sebuah pertanyaan yang penuh dengan luka mendalam karena merasa telah dikhianati oleh orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Pertanyaan itu menggantung dengan berat di udara, membuat suasana ruangan rumah sakit menjadi sangat haru dan menyesakkan dada. Tiara tidak bertanya kenapa Aris tega menyuntiknya setiap pagi, atau kenapa Aris tega memenjarakannya dalam kelumpuhan. Dia bertanya tentang kepercayaan. Seandainya saja Aris percaya bahwa Tiara akan tetap menyayanginya dan tetap berada di sisinya meskipun mereka tidak lagi memiliki orang tua, mungkin tragedi mengerikan ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup mereka. Seandainya saja Aris percaya bahwa Tiara cukup kuat untuk menghadapi kenyataan pahit yang terjadi di bawah hujan pada bab 2,
maka mereka berdua saat ini mungkin sedang duduk bersama di teras rumah sambil menatap bunga mawar yang sedang mekar. Kesadaran ini membuat Tiara merasa sangat lelah secara fisik namun, sekaligus merasa lega di dalam jiwanya. Dia tahu bahwa suaranya yang kembali adalah awal dari keadilan yang harus dia hadapi dengan tegar. Dia harus bersiap untuk memberikan pernyataan resmi kepada pihak polisi, dan dia harus menyiapkan hatinya untuk melihat wajah Aris untuk terakhir kalinya di balik jeruji besi sebagai bentuk perpisahan dengan masa lalu yang kelam. Sinar matahari sore itu terasa hangat, menyentuh permukaan aspal di depan gedung pusat rehabilitasi dan pemasyarakatan dengan warna keemasan yang tenang. Suasana di sini sangat berbeda dengan keheningan mencekam di rumah mereka pada bab 1, atau hiruk-pikuk lorong rumah sakit di bab 8. Di sini, ada kehidupan yang berjalan dengan tertib, meski dibatasi oleh pagar-pagar besi yang kokoh. Tiara melangkah turun dari mobil dokter. Sarah dengan perlahan. Dia tidak lagi duduk di kursi roda, meski tangannya masih harus menggenggam erat sebuah tongkat penyangga untuk membantunya berjalan. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti sebuah kemenangan kecil atas racun yang selama bertahun-tahun merampas kemampuannya untuk berdiri tegak. Dokter. Sarah berdiri di sampingnya, memberikan senyum penyemangat yang selalu menjadi kekuatannya sejak hari penentuan di rumah sakit itu. Tiara memasuki ruang kunjungan yang dibatasi oleh sekat kaca tebal. Di sana, di balik kaca itu, duduk seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Aris mengenakan seragam berwarna jingga, rambutnya dicukur rapi, dan matanya yang dulu selalu memancarkan obsesi perlindungan kini tampak kosong dan redup. Saat melihat Tiara berjalan masuk dengan kekuatannya sendiri, Aris tertegun. Air mata seketika mengalir di pipinya yang kuyu. Dia menempelkan telapak tangannya ke kaca, sebuah gerakan yang sama seperti saat dia menyentuh tangan Tiara di bab 1. Namun kali ini ada jarak yang tidak mungkin lagi bisa dia tembus. Aris menangis tanpa suara. Sebuah isak tangis yang penuh dengan penyesalan mendalam atas segala cinta yang salah jalan yang telah dia berikan kepada satu-satunya harta yang dia miliki di dunia ini. Tiara duduk di kursi kayu yang keras, lalu mengangkat gagang telepon untuk berbicara. Suaranya, yang baru saja kembali di bab 11, kini terdengar lebih stabil meskipun masih menyimpan getaran emosi. "Kakak, lihat aku. Aku bisa berjalan sekarang," ucap Tiara pelan. Aris hanya bisa mengangguk pelan sambil terus terisak. "Maafkan kakak, Tiara. Kakak hanya tidak ingin kamu pergi. Kakak takut sendirian setelah ayah dan ibu tiada." Suara Aris terdengar pecah melalui saluran telepon. Dia mengakui rahasia gelap yang terungkap dalam buku hariannya di bab 10. Bahwa kelumpuhan Tiara adalah cara Aris untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah terpisahkan. Aris merasa bahwa dengan memenjarakan tubuh adiknya, dia bisa menghentikan waktu dan menjaga segalanya tetap sama seperti dulu. Namun, Tiara menatap kakaknya dengan pandangan yang sangat dewasa. "Kak, cinta itu bukan tentang memenjarakan. Cinta itu tentang memberi ruang untuk tumbuh. Dengan melumpuhkanku, kakak justru membuat kita berdua terpenjara dalam rasa sakit yang sama," kata Tiara dengan air mata yang mulai menetes. Dia menceritakan betapa dia sangat menyayangi Aris, namun dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Tiara telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, menjalani terapi fisik yang intens, dan mungkin suatu hari nanti kembali bersekolah. Dia ingin Aris fokus pada pemulihan jiwanya di dalam sana, agar suatu saat nanti Aris bisa mengerti bahwa kasih sayang sejati tidak memerlukan paksaan atau obat-obatan misterius yang mematikan saraf. Pertemuan itu berlangsung singkat namun terasa seperti selamanya bagi mereka berdua. Saat waktu kunjungan habis, petugas mulai mendekat untuk membawa Aris kembali ke dalam selnya. Aris menatap adiknya untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang di balik pintu besi. Dia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan Tiara adalah saat gadis itu bisa berlari mengejar mimpinya, bukan saat gadis itu terbaring diam di bawah pengawasannya. Tiara berdiri, menghapus air matanya, dan berbalik arah menuju pintu keluar. Dia berjalan menuju cahaya matahari yang masih setia menunggunya di luar sana. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan. Namun setidaknya sekarang dia bisa melangkah dengan kakinya sendiri, tanpa rasa takut akan suntikan di pagi hari. Kisah tentang rahasia mengerikan itu kini telah menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa terkadang, musuh terbesar kita bukanlah orang asing yang berniat jahat, melainkan rasa takut kehilangan yang berubah menjadi pengabdian yang berlebihan. Tiara sampai di taman depan gedung, melihat bunga mawar yang sedang mekar,
persis seperti yang sering diceritakan Aris di awal cerita. Namun kali ini, Tiara tidak hanya melihatnya dari balik jendela. Dia bisa menyentuhnya, menghirup aromanya, dan merasakannya secara nyata. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sangat mahal harganya. Babak gelap dalam hidupnya telah resmi ditutup, dan kini Tiara siap menulis babak baru yang penuh dengan cahaya, keberanian, dan suara yang tidak akan pernah lagi bisa dibungkam oleh siapapun.